Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'da. Aku hormati sahibul bait, bagi ada muharib beserta ibu keluarga dan ikhwan akhwat sekalian yang saya muliakan pula. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam tanggal 21 bulan Rabiul Awal ya. Masih Safar ya. Bulan Safar. Safar bulan kedua. Tahun 1442 Hijriah. Kita bisa hadir kembali bersama di majelis mulia Manaqib. Nah, ini ada kisah nyata ya, kisah seorang ikhwan mendapatkan karomah, keberkahan yang luar biasa dari Manaqib. Mana? Ini kisah nyata. Jadi bagi teman-teman yang kurang percaya dengan karomah Manaqib, ya enggak? Manaqib itu riyadhah, bukan main. Tak bermangat ya Rabbah. Manaqiban baik beli. Wah, manaqiban baik. Gawe kangkung baik. Pilih-pilih manaqib. Jadi gini, ada ikhwan punya masalah dengan mantan istrinya. Kemudian ikhwan itu minta maaf kepada mantan istrinya, tidak menerima maaf. Tiada maaf sampai tanah terbujur, sampai badan terbujur tanah merah. Aku tidak akan memaafkan. Waduh, dalam banget ya. Perempuan kalau sudah sakit hati, makanya jangan sering menyakiti perempuan aja, tembak baik. Si perempuan itu ternyata dia dari keturunan orang sakti, pinter upus, kalau rupa menang dupa. Akhirnya si laki-laki itu sudah minta maaf dengan tulus, tapi tidak diterima. Kemudian si perempuan itu SMS-nya gimana? Hanya 4 kata. 4 kata. PAEH. Apa? Modarsia. Paes. Ya seperti gitu aja isinya, punya Paesia, Modarsia, Peaksia. Si Iwan ini pas hari itu dia sedang manaqiban di mana? Di Sorea. Di Masjid Muhammad Alwi. Muhammad Alwi itu nama putra dari Bapak Habibie yang meninggal dunia. Maka sebagai kenang-kenangan diberi nama Masjid Muhammad Alwi. Muhammad Alwi, putra dari Bapak Habibie itu di pertigaan Soreang itu. Nah, manaqiban waktu itu yang ngisi adalah Pangarsa Baos. Masih ada Pangarsa Bano. Masih ada Bano. Masih ada apa? MS apa sih, modal sih dari mantan istri. Punya mantan pokoknya hati-hati lah. Yang punya mantan ini barangkali disantet sama mantannya. Yang ngalamin deg-degan. Sebelum bisa lorisannya sih beres. Hitung-hitungannya sih diutangnya beres sih kan beres juga. Jangan sampai ada dendam di antara dia dan kau, ya enggak. Akhirnya ternyata kemudian si perempuan itu nelpon minta maaf bahwa dia sudah berada di rumah sakit Subang TPM. Jelas temen ya. Iya. Minta maaf. Ya. Mantan suaminya juga akhirnya ada di sini. Ya sudah sih, bukan katanya ikhlas itu. Padahal itu si perempuannya dia tuh punya
punya senjata yaitu jelangkung. Itu bukan dari batok lama, bukan, tapi dari tengkorak manusia asli. Tengkorak manusia udah hebat. Kalau jelangkung dari tengkorak manusia udah kelas berat juga. Tapi katanya si jelangkung itu hancur dengan barokah mana? Guru mursyid karomah luar biasa. Akhirnya di sana, dia yang sakit. Kenapa dia sakit? Sebab kalau tidak dibegitukan, dia akan membunuh. Membunuh siapa? Membunuh guru, muridnya guru. Makanya guru mursyid itu melindungi kita, jangan main-main. Dari tukang santet, sihir, jin, genduro, kuntilanak, tuyul, wali, wasobi, pokoknya kita penting ya, kita kemarin bersilaturahim ke Raden Asih Dianti, itu muridnya Pangasa Abah yang punya ya. Dalam rangka bersilaturahim, kemudian menambah ilmu dan berkah. Banyak murid Pangasa Abah yang hebat luar biasa. Kita minta berkah dari beliau, karena Pangasa Abah itu ibarat lautan sangat luas dalamnya kan. Karena kita tidak mudah memahami sabdanya. Kita perlu orang-orang yang bisa memahami sabda Pangasa. Walaupun kadang Pangasa sering sabdanya mudah dipaham, tapi banyak hal-hal rahasia yang kita belum paham. Oleh karenanya kita banyak bersilaturahim kepada orang-orang tersebut, termasuk kepada beliau, kepada Raden Asih Dianti. Kemarin beliau banyak memberikan spirit. Di antaranya begini kalimatnya kemarin yang saya tulis ya, kenapa kau dihina, kenapa kau disakiti, karena kau adalah orang istimewa. Tidak mungkin dia menyakiti kita, menghina kita. Kalau kita biasa bela selakar regane wis ora usah dihina, dia ya wis tembelek baru usah diajak maning ya beli kenapa itu ya. Terus suami beliau Kanjeng Sunan Mulia Rasa jadi beliau abdi dalam. Jadi kalau ada ikhwan siapapun yang ingin berziarah langsung ke dalam Sarian Sunan Jati lewat tapi ada SKB syarat dan ketentuan tetap berlaku di sana selama ada tiketnya. Gitu. Beliau memberikan nasihat bahwa bertorikoh itu adalah berkhidmah. Berkhidmah itu apa? Berkhidmah itu kita mengikuti, bahasa mudahnya mengikuti segala amalia kesenangan guru berkhidmah. Iya enggak? Itu berkhidmah upaya duit ya itu salah satu cara. Tapi kan tidak semua begitu ya. Tidak harus begitu. Yang paling utama Abah itu adalah bahwa Abah menyukai murid yang mengamalkan amalnya semampunya. Kalau kita mengamalkan amalnya semampunya, tidak ada keluh kesah. Beli duit, orang menggawe. Jelas itu keluh kesah karena amalia tidak dijalani dengan sebaik-baik. Kalau amalia dijalani, nongkrong baik bagi usus. Ya boleh, nongkrong baik nongkrong ya boleh. Duduk aja yang tekun. Oh rezeki mata kadewe. Iya. Pagi-pagi ada yang undang saya. Suruh nengok. 3 hari 3 malam di rumah sakit, tinggal napas dok. Tinggal napas pulang. Saya tanya, gimana bagusnya Pak Ustaz? Kata saya, ya udah nggak usah dibawa ke rumah sakit lagi. Kata anaknya mau dibawa ke rumah sakit dulu. Ya tidak apa-apa. Karena para pakar medis juga mempercayai keajaiban medis, ya kan? Sering kan di film-film ya kan, udah mati, ya kemudian mereka bisa hidup lah, keajaiban. Mereka juga percaya, tapi kemungkinan besarnya kan kecil, ya enggak? Silahkan, tapi kalau kata saya nggak usah. Kemungkinan 1 kali 24 jam ini paling lama. Langsung saya keluarkan aji samber nyawa. Iya, aji samber nyawa ya dari apa itu kontaman itu aji samber nyawa itu pedang bermata 2. Pedang berkontaman itu bisa mendatangkan manfaat juga
juga bisa jadi senjata. Orang seperti itu sekangelan baca khotama, dibaca kok minta karma pengersaan apa supaya dikeluarkan denganmu, walaupun orang itu tidak senang kepada guru kita, tidak, tapi kita sangat mendukung, sangat mengasihi rohnya. Alhamdulillah. Jadi itu sekelumit karma manakib. Manakib itu luar biasa. Jangan dianggap main. Karena begitu aja. Bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan kemudahan, kebahagiaan, juga menolak bahaya madhar. Yang semangat dalam melaksanakan manakib. Semangat. Kalau pengen manakib, tinggal tawasul ke Abah. Saya pengen manakiban di rumah saya. Al-Fatihah. Nanti kita dapat uang, dapat. Kalau udah dapat uang, jangan buat yang lain. Kok dikur di situ? Wah, bahaya gitu. Kalau dapat uang itu buat manakib, itu udah ditawasil buat manakib, kualat tuh. Ya, pokoknya ada ini ya. Kisah manakib lagi. Ini Belanova. Belanova itu yang megang itu masih keturunan Mama Toh. Dekat dulu mandornya, makanya dari Jerman. Dia janji kepada saya akan manakibah. Tapi begitu dia sudah dapat rumah di Belanova, dia sendiri. Dia nggak manakibah, malah apa? Khataman Quran. Saya kirim SMS. Siapa yang mengingkari manakib, sudah janji manakib tidak dilaksanakan, tunggu saja tanggal. Di SMS begitu, dia tidak peduli. Doa, dia kasus sampai dia harus pergi berurusan dengan orang-orang berjuta. Iya kan? Itu salah satu sekelumit daripada manakib. Jadi kalau sudah punya janji, ucap manakib, laksanakan semampunya. Kata Pangeran Sabah, manakib bukan makan. Kalau ada ya makan. Adanya jeruk di mah, adanya kopi di mah, adanya tembelek tadi. Wah, jangan manakib nikahna ge enak kayak nikahna mah puas kayaknya mah. Sudah jelas gitu, orang mangkat. Wah, wis. Tujuan kita bertoreko adalah berkhidmat kepada guru kita. Berangkat, makanya kalau mau berangkat manakib, usahakan jangan makan. Nanti di sana diberi makan apa saja nikmat. Siap-siap ya beli. Kita kempong. Walaupun itu kedalam nyerah. Kempong Saya gitu. Jadi makan banyak itu katanya nggak baik kata siapa? Kalau makan banyak ya di tuan rumahnya senang, berarti menyenangkan tuan rumah ya enggak? Kalau makan sedikit tuan rumah di mana sih itu makanan kita beli enak apa ya? Tapi ya banyak aja digawai balik ya jangan begitu. Hidangan itu ibahah. Ibahah itu dimakan di tempat, tidak boleh dibawa. Kalau dibawa pulang urusannya beda. Berurusan dengan kasir. Barangkali itu informasi. Banyak al-muslim kita harus banyak merapat dengan orang-orang, dengan MTQN manapun. Nanti tanggal 25 kita akan bersilaturahim ke MTQN Futuhul Arifin. Pembimbingnya Ki Haji Ali Masruri. Tanggal 25 kita berangkat Minggu pagi. Yang mau ikut silakan. Mau ikut silakan gak bensin dek klik. Nanti berangkat pagi kita akan manakiban rencananya ya. Schedule-nya di Cikarang, Bekasi, kemudian malamnya manakib pada Isya. Sebelum maghrib itu sudah sampai di rumah beliau. Kemudian amalia maghrib Isya, manakiban sampai malam, pulang. Besoknya kita berangkat manakib sanggup nggak? Besoknya berangkat manakib di Senanasa. Sanggup. Tanggal 18 manakib di rumah
Terus tadi Lombok akan dihadiri oleh Bapak Kiai Haji Abdul Rasyid Al-Talqin. Kemudian tanggal 29 saya akan berziarah, kalau tidak ke Sunan Ampel, ke Sunan Bonang. Ampel, Sunan Bonang. Mau ikut silakan. Sekarang melu bayang guri. Tanggal hari Minggu lusa itu manakib di rumahnya Bupati Dimas. Malam Minggu, Sabtu malam Minggu di Sukajadi. Malam satunya di Bapak Ustadz. Besok malam berarti. Terima kasih. Sudah jam 9 lewat nyerecep ya. Semoga kita semua diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya dari Raden Asih, Bunda Jejeng ya, menyampaikan salam kepada kita semua sekitar ikhwan. Mari kita berkhidmat sebaik-baiknya kepada guru kita. Sekarang sudah mulai tampak perjalanan murid. Itu ada yang tujuan bertorikohnya semata-mata kurang bagus. Ya sudah sebelum kita sudah ngomong banyak. Ada kasus begini, ada kasus begini, banyak. Ada waktu yang talqin, nggak mau talqin. Di sini juga ada. Atau beliau gitu. Ada ikhwan yang sukanya ngambilin jamaah orang. Itu udah biasa kata beliau. Sudah. Sebelum kita ngomong dia sudah menjelaskan begitu. Ada ikhwan yang tujuan bertorikohnya apa sih? Mudah-mudahan kita semua diberi pertolongan, berkhidmat dengan sebaik-baiknya kepada guru mursyid Bang Rasul Baus. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli 'alan nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli 'alan nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli 'alan nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Bapak Idam. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah awasan Nabi Bismillah bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi